Lanjut. Penyebab insecure. Apa sih yang menyebabkan diri kita merasa insecure atau kurang percaya diri? Yang pertama ada kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Siapa yang pernah merasakan poin yang pertama? Ajukan tangan. Yang merasa sering membandingkan diri dengan teman. Yang saya katakan tidak pernah. Itu berarti misalnya nih di media sosial itu sering membuat kita seringkali merasa kita punya kehidupan ini tidak lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Betul gak sih? Contohnya ibu kasih contoh. Nonton TikTok, ketemu cewek cantik, istri bagus, dia lebih cantik dari kita. Betul gak sih? Dia punya HP lebih bermerek dari kita. Betul gak sih? Dia punya baju lebih bagus, lebih bermerek dari kita. Betul gak sih? Contoh lain apa contoh lain? Apa itu yang? Iya, pintar. Yang kedua dibilang bahwa karena adanya tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi. Itu berarti misalnya nih dari harapan keluarga, dari teman atau lingkungan. Contoh paling sederhana saja ibu kasih contoh. Contoh di rumah mama bilang, ya putri lagi rajin dari bersih. Betul gak sih? Tekanan sosial gak sih? Ya pas guru bilang lebih baik Vicky lebih baik daripada yang A. Betul gak sih? Tekanan sosial gak sih? Itu ekspektasi tinggi gak sih? Paham poin kedua punya maksud? Yang ketiga apa? Itu artinya kita tidak menerima kita punya diri sendiri itu apa adanya. Apa
Kalau dari bersyukur, kita tidak merasa lanjut. Kemudian kelilingi diri dengan orang yang positif. Coba kalian baca artinya. Lingkungan yang mendukung akan membantu kita merasa lebih percaya diri. Yang berikut, tetapkan tujuan yang realistis. Dan yang terakhir adalah self-care dan self-love. Oke, jadi kita harus jaga kita punya kesehatan fisik dan mental dengan cara merawat diri. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mau tanya? Ya, berdiri bilang nama, mana bilang nama? Saya Mikaela Farida, saya ingin bertanya, jika seseorang terus-menerus merasa insecure meskipun dia memiliki banyak kelebihan dan sudah bersyukur juga, faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Iya, pertanyaan bagus ya, bagus. Orang siapa tadi? Pika. Pika tadi bilang, bagaimana sih kalau katong nih punya kelebihan paling banyak, katong sudah bersyukur, tapi tetap saja katong punya rasa insecure. Apa itu? Karena kenapa? Siapa yang bisa bilang? Karena kurang dikelilingi orang-orang positif, yang orang yang dikelilingi yang kurang baik itu dong menjatuhkan dia, makanya dia masih insecure. Iya, tahu-tahu. Dan satu lagi mau tambah, kenapa katong akan begitu? Karena yang ibu rasakan sendiri dia dari pengalaman ibu, karena kayak kita bisa semua hal kita sudah bersyukur, tapi satu, karena katong ini ambis, katong orangnya yang perfeksionis. Jadi katong kerja, katong sudah bisa yang ini, tapi katong ide baru bisa yang ini. Itu masuk katong down. Itu yang secara pribadi ibu rasakan. Kalian paham tidak? Tangkap yang itu aku rasain. Jadi kayak katong supinkan matematika, biologi, kimia dan sebagainya. Katong sudah bersyukur, tapi kayak katong mesti kayak lagi kayak, beta masih kurang di penjas. Beta belum bisa bikin ini, belum bisa praktek ini. Sedangkan dia sudah bisa. Paham kak saya? Mana paham? Cukup? Oke. Apa satu hal yang dapat kalian syukuri hari ini yang bisa membuat kalian merasa lebih percaya diri dan positif tentang diri kalian? Ayo semua tulis 1 atau 2. Ada yang mau utarakan dia punya hasil kerja? Iya. Satu lagi yang cewek. Tiger. Oke, Dira dengan namanya siapa? Ai. Oke. Ai. Saudara saya. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Apa satu hal yang saya syukuri hari ini yang membuat saya merasa lebih percaya diri dan positif tentang diri saya? Satu hal yang dapat saya syukuri adalah masih dikasih kesempatan untuk bangun di pagi hari, sehingga membuat saya merasa sangat bersyukur dan pergi ke sekolah untuk mendapatkan pelajaran yang bisa menambah wawasan saya di hari ini. Ya, tepat. Ayo Dira. Baik, saya bersyukur karena saya masih bisa mengerjakan ulangan harian kimia pada saat yang pertama dengan lancar. Dan saya lebih percaya diri karena saya memperbanyak rasa bersyukur atas apa yang saya miliki, seperti saya dikelilingi dengan lingkungan yang positif. Iya, terima kasih. Yang lainnya yang mau bilang, ibu saya mau baca saya punya. Ayo. Iya, tepat. Tadi kan ibu menjelaskan
Saya mau tanya apakah ada juga dampak positif dari sektor itu? Kalaupun ada, menjelaskan memberikan contoh nyatanya dalam pembelajaran. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita. Katanya ada apa punya dampak positif kasih? Tentu saja ada. Dampak positifnya adalah supaya buat kakak lebih belajar lagi, lebih mengkoreksi diri, lebih berkaca diri. Karena kalau kakak rasa insecure tentang satu hal, di situ buat kakak, oh beta saya bisa ini, berarti beta harus ini. Oh beta kurangnya di ini, berarti beta harus perbaiki. Beta punya perbuatan yang ini, sikap yang ini, kebiasaan yang ini. Oh ternyata Vicky bisa pelajaran ini karena setiap hari Vicky belajar. Di kelas Vicky bertanya, terus Vicky sharing-sharing dengan teman-teman, itu yang harus kamu ambil dan dalam pelajari lagi.